Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, tak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap kecerdasan strategis Marc Marquez setelah melihat pendekatan unik sang pembalap dalam sesi tes pramusim MotoGP di Sepang International Circuit. Bukan sekadar mencatat waktu tercepat, Marquez menunjukkan cara berpikir yang dinilai melampaui kebiasaan pembalap pada umumnya, terutama dalam menyikapi tantangan regulasi dan proses homologasi aerodinamika menuju musim 2026. Dalam beberapa musim terakhir, aspek aerodinamika menjadi faktor krusial dalam persaingan MotoGP. Perangkat seperti winglet, fairing, dan berbagai komponen penunjang downforce kini berperan besar dalam menentukan stabilitas saat pengereman, akselerasi keluar tikungan, hingga kecepatan di lintasan lurus. Di tengah pembatasan regulasi yang semakin ketat, setiap pabrikan dituntut cermat menentukan spesifikasi akhir sebelum homologasi dikunci. Kesalahan memilih paket aero bisa berdampak sepanjang musim karena ruang pengembangan menjadi sangat terbatas. Disinilah kecerdasan Marquez mencuri perhatian. Saat menjalani tes di Sepang, ia tidak memperlakukan sirkuit tersebut hanya sebagai lintasan biasa untuk mencari setelan tercepat. Juara dunia 8 kali itu menggunakan metode visualisasi yang terbilang cerdas dan jarang dilakukan pembalap lain. Setiap sektor lintasan di Sepang dipetakan dalam pikirannya sebagai representasi karakter sirkuit lain di kalender MotoGP. Trek lurus panjang dianalogikan seperti sirkuit dengan karakter stop and go dan kebutuhan top speed tinggi. Sementara sektor teknis berliku diperlakukan layaknya sirkuit dengan tuntutan grip dan kelincahan maksimal. Dengan pendekatan tersebut, Marquez dan tim teknis Ducati tidak hanya menguji performa motor untuk satu kondisi spesifik, melainkan untuk berbagai kemungkinan skenario balapan sepanjang musim. Artinya, setiap data yang dikumpulkan memiliki konteks lebih luas. Ia berupaya memahami bagaimana satu konfigurasi aerodinamika akan bekerja dalam situasi berbeda, mulai dari trek cepat hingga sirkuit teknis yang menuntut stabilitas ekstrim saat perubahan arah. Gigi Dall'Igna menilai pendekatan itu sebagai langkah cerdas dalam menghadapi homologasi 2026. Menurutnya, jarang ada pembalap yang mampu berpikir sejauh itu dalam sesi tes. Banyak pembalap fokus mengejar catatan waktu atau sekadar memberikan umpan balik dasar soal failing motor. Namun Marquez justru mendorong analisis ke level strategis, mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan teknis. Bagi Dall'Igna, kecerdasan seperti ini sangat berharga di era modern MotoGP, ketika detail kecil bisa menentukan hasil kejuaraan dunia. Langkah tersebut juga menunjukkan kematangan baru dalam karir Marquez. Selama ini ia dikenal sebagai pembalap agresif dengan insting balap luar biasa. Namun di Ducati, terlihat jelas bahwa ia mengombinasikan insting tersebut dengan pendekatan analitis yang tajam. Ia memahami bahwa era MotoGP saat ini bukan hanya soal keberanian membuka gas paling awal atau menunda pengereman sedalam mungkin, tetapi juga tentang bagaimana membaca data, memaksimalkan simulasi, dan menyusun strategi teknis yang presisi. Pendekatan visualisasi aero di Sepang memberikan keuntungan tersendiri bagi Ducati. Dengan waktu tes yang terbatas, tim harus mengoptimalkan setiap lap yang dijalani pembalap. Ketika Marquez memetakan tiap sektor sebagai simulasi sirkuit berbeda, maka satu sesi bisa menghasilkan gambaran performa untuk berbagai tipe trek. Hal ini tentu membantu insinyur dalam menentukan arah pengembangan final sebelum spesifikasi dibekukan sesuai aturan homologasi. Regulasi 2026 sendiri menjadi momen penting karena menjadi fase akhir sebelum perubahan kapasitas mesin di musim berikutnya. Artinya, pabrikan ingin menutup era ini dengan paket paling kompetitif. Dalam situasi seperti itu, kolaborasi antara pembalap dan tim teknis menjadi kunci utama. Marquez tampak memahami betul tanggung jawab tersebut. Ia tidak sekadar mengendarai motor, tetapi juga berperan aktif sebagai pengarah pengembangan. Dall'Igna secara terbuka mengakui bahwa kontribusi Marquez di luar lintasan sama berharganya dengan performanya di atas motor. Masukan detail, cara ia menjelaskan sensasi ban depan dan belakang, hingga kemampuannya mengaitkan failing berkendara dengan kebutuhan aerodinamika, dianggap sangat membantu tim. Semua itu memperlihatkan bahwa pengalaman panjang di kelas utama telah membentuknya menjadi pembalap komplet. Di sisi lain,
Pendekatan ini juga menjadi sinyal bagi para rival bahwa Marquez tidak hanya kembali sebagai pesaing cepat, tetapi juga sebagai pemikir strategis. Persaingan MotoGP modern menuntut keseimbangan antara kecepatan, konsistensi, dan kecerdasan teknis. Tanpa kemampuan memahami arah pengembangan motor, sulit bagi pembalap untuk bertahan di papan atas sepanjang musim. Tes pramusim di Sepang pun akhirnya menjadi lebih dari sekadar ajang pemanasan. Bagi Marquez dan Ducati, itu adalah laboratorium berjalan untuk menyempurnakan detail terakhir sebelum musim dimulai. Metode visualisasi yang ia terapkan membuktikan bahwa persiapan matang bisa dimulai bahkan dari cara memandang satu sirkuit latihan. Dengan membayangkan berbagai karakter trek dalam satu lokasi, ia memperluas nilai setiap kilometer yang ditempuh. Kekaguman dalinya menjadi bukti bahwa kecerdasan strategis kini mendapat porsi apresiasi yang sama besar dengan keberanian di lintasan. MotoGP telah berevolusi menjadi arena perpaduan antara manusia dan teknologi tingkat tinggi. Dalam konteks itu, sosok seperti Marc Marquez menunjukkan bahwa juara sejati bukan hanya mereka yang cepat, tetapi juga mereka yang mampu berpikir beberapa langkah di depan. Jika pendekatan ini membuahkan hasil positif sepanjang musim 2026, bukan tidak mungkin metode visualisasi yang ia terapkan di Sepang akan menjadi referensi baru dalam strategi pengujian MotoGP. Untuk saat ini, satu hal sudah pasti, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pembalap berbakat, melainkan juga sosok dengan kecerdasan balap yang membuat bahkan bos Ducati sekalipun angkat topi. Hasil tes pramusim MotoGP 2026 menghadirkan kejutan besar setelah dua pembalap Aprilia mampu mengungguli juara dunia bertahan, Marc Marquez, dalam catatan waktu keseluruhan. Sesi pengujian yang berlangsung di Chang International Circuit, Thailand, menjadi gambaran awal kekuatan masing-masing tim menjelang seri pembuka musim. Dalam 2 hari tes yang berlangsung intens, para pembalap memaksimalkan pengembangan motor terbaru mereka, menguji paket aerodinamika, simulasi balapan, hingga time attack untuk mencari performa terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai. Sorotan utama tertuju pada performa luar biasa yang ditampilkan tim Aprilia Racing. Marco Bezzecchi tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi akhir tes. Pembalap Italia tersebut menunjukkan konsistensi sejak sesi pagi dan mampu mempertajam catatan waktunya pada sesi sore, ketika temperatur lintasan meningkat dan kondisi semakin menantang. Kecepatan yang ia tunjukkan bukan hanya unggul tipis, melainkan cukup signifikan untuk menempatkannya di puncak daftar waktu keseluruhan. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa motor RSGP generasi terbaru memiliki peningkatan signifikan dari sisi akselerasi keluar tikungan dan stabilitas saat pengereman keras. Tak hanya Bezzecchi, performa gemilang juga diperlihatkan oleh Ai Ogura yang membela Trackhouse Aprilia Racing. Pembalap Jepang tersebut mencatatkan waktu hanya terpaut sepersekian detik dari rekan sesama pengguna Aprilia, memastikan dominasi dua besar bagi pabrikan asal Noale itu. Ogura menunjukkan adaptasi cepat terhadap karakter motor dan mampu menjaga ritme balapan yang konsisten dalam simulasi jarak panjang. Hasil ini memperlihatkan bahwa kecepatan Aprilia bukan sekadar hasil satu putaran cepat, melainkan kombinasi performa mesin, sasis, dan keseimbangan motor yang matang. Di sisi lain, Marc Marquez harus puas menempati posisi ketiga pada hasil akhir tes. Pembalap yang kini memperkuat Ducati Lenovo Team itu sebenarnya sempat menunjukkan potensi besar dengan memimpin catatan waktu pada salah satu sesi awal. Namun, ia gagal mempertajam waktunya di sesi penentuan sehingga harus mengakui keunggulan dua pembalap Aprilia. Meski begitu, selisih waktu yang tercipta relatif tipis dan masih berada dalam rentang kompetitif, menandakan bahwa Ducati tetap menjadi ancaman utama dalam perebutan gelar musim ini. Tes pramusim kali ini tidak sepenuhnya berjalan mulus bagi Marquez. Ia sempat mengalami beberapa insiden kecil yang mengganggu ritmenya di lintasan. Selain itu, faktor kondisi fisik juga disebut memengaruhi fokusnya saat melakukan time attack. Walaupun demikian, juara dunia tersebut tetap mampu menunjukkan determinasi tinggi dan menyelesaikan program pengujian sesuai rencana tim. Keberadaannya di posisi 3 besar tetap menjadi indikasi bahwa Ducati memiliki paket motor yang solid dan siap bertarung sejak balapan pertama.
Performa Ducati secara keseluruhan juga terlihat menjanjikan melalui kontribusi pembalap lain seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Keduanya fokus menjalani simulasi balapan panjang guna menguji ketahanan ban dan efisiensi bahan bakar. Walaupun tidak menembus dua besar, catatan waktu yang mereka bukukan tetap berada dalam kelompok teratas. Hal ini memperlihatkan kedalaman kekuatan Ducati yang masih menjadi tolok ukur performa di grid MotoGP. Sementara itu, pabrikan lain juga memanfaatkan tes ini untuk mengevaluasi perkembangan mereka. KTM memperlihatkan peningkatan dalam akselerasi dan kecepatan sektor lurus, meski masih perlu peningkatan dalam kestabilan saat menikung cepat. Honda dan Yamaha juga berupaya mengejar ketertinggalan melalui pembaruan aerodinamika dan setelan elektronik baru. Kendati belum mampu menyaingi catatan waktu Aprilia dan Ducati, progres yang mereka tunjukkan memberi harapan akan persaingan yang lebih merata musim ini. Hasil tes di Buriram ini menjadi gambaran awal yang menarik menjelang seri pembuka, yakni Thailand Grand Prix 2026. Dominasi Aprilia dalam sesi pramusim tentu meningkatkan ekspektasi publik terhadap peluang mereka meraih podium bahkan kemenangan pada balapan pertama. Bagi Bezzecchi dan Ogura, hasil ini bisa menjadi suntikan kepercayaan diri besar untuk menghadapi tekanan kompetisi sesungguhnya. Namun, sejarah MotoGP menunjukkan bahwa hasil tes tidak selalu mencerminkan hasil balapan secara langsung, karena faktor strategi, kondisi cuaca, dan manajemen ban kerap menjadi penentu akhir. Bagi Marc Marquez dan Ducati, posisi ketiga bukanlah hasil yang mengkhawatirkan. Justru, selisih waktu yang tipis menandakan persaingan musim ini berpotensi semakin ketat. Dengan pengalaman dan mental juara yang dimiliki Marquez, bukan tidak mungkin ia akan bangkit dan menunjukkan performa berbeda ketika lampu start resmi menyala. Ducati pun dikenal piawai dalam melakukan penyesuaian cepat berdasarkan data tes, sehingga peluang mereka tetap terbuka lebar. Secara keseluruhan, tes pramusim MotoGP 2026 menghadirkan dinamika baru dalam peta persaingan. Aprilia tampil sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan, Ducati tetap konsisten di barisan depan, sementara pabrikan lain terus berbenah mengejar ketertinggalan. Hasil ini menambah antusiasme jelang musim baru, di mana setiap tim membawa optimisme dan strategi masing-masing. Jika catatan waktu di Buriram menjadi indikasi awal, maka musim 2026 berpotensi menyuguhkan pertarungan sengit sejak putaran pertama hingga akhir kejuaraan. Hasil tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit internasional Chang, Buriram, menghadirkan kejutan besar yang langsung mengguncang padet. Pada hari pertama pengujian, pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, tampil sebagai yang tercepat dan mengungguli sang kakak sekaligus juara dunia bertahan, Marc Marquez. Catatan waktu impresif yang dibukukan Alex membuat banyak pihak terkejut, termasuk bos timnya sendiri, Nadia Padovani, yang mengaku tak menyangka pembalapnya bisa langsung melesat secepat itu di awal pengujian. Tes resmi yang digelar di Chang International Circuit tersebut menjadi bagian penting dari persiapan menuju musim baru MotoGP 2026. Buriram dikenal sebagai lintasan dengan karakter cepat dan suhu panas yang menguras fisik, sehingga menjadi lokasi ideal untuk menguji ketahanan pembalap sekaligus performa motor. Dalam kondisi lintasan yang cukup terik, Alex mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,262 detik, unggul tipis dari Marc yang menempel ketat di posisi kedua. Performa Alex menjadi sorotan karena ia berhasil mengoptimalkan motor Ducati yang digunakan tim satelitnya, Gresini Racing. Banyak yang memprediksi dominasi akan berada di tangan tim pabrikan Ducati. Namun kenyataannya justru pembalap tim satelit yang memimpin daftar waktu. Kecepatan Alex tak hanya menunjukkan peningkatan performa individu, tetapi juga memperlihatkan bahwa Gresini memiliki paket teknis yang sangat kompetitif untuk musim ini. Sementara itu, sesi tes tidak berjalan mulus bagi Marc. Pembalap yang kini memperkuat tim pabrikan Ducati tersebut mengalami kecelakaan cukup keras pada sesi pagi. Ia kehilangan kendali di salah satu tikungan cepat dan terjatuh hingga motornya terlempar ke area gravel. Insiden itu membuat suasana di garasi Ducati sempat tegang. Tak lama berselang, Marc kembali mengalami crash kedua di tikungan berbeda. Meski tidak sampai mengalami cedera serius, ia dilaporkan mengalami lecet pada bagian lengan akibat gesekan dengan aspal.
2 kali terjatuh dalam satu hari jelas bukan awal ideal bagi seorang juara dunia. Namun mentalitas Mark kembali terlihat. Setelah menjalani pemeriksaan medis singkat dan memastikan kondisinya aman, ia kembali ke lintasan pada sesi siang. Perlahan namun pasti, ia memperbaiki catatan waktunya hingga akhirnya menempati posisi kedua di bawah Alex. Ketangguhan tersebut menunjukkan bahwa meskipun mengalami insiden, Mark tetap menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar musim ini. Reaksi paling menarik justru datang dari Nadia Padovani. Bos Gresini Racing itu disebut terkejut melihat kecepatan Alex yang melampaui ekspektasi. Ia mengakui bahwa meski timnya percaya diri dengan potensi yang dimiliki, mampu mengalahkan Mark dalam sesi tes resmi tetap menjadi capaian yang luar biasa. Padovani menilai hasil ini sebagai bukti kerja keras tim sepanjang musim dingin dalam mengembangkan motor dan menyempurnakan setelan sesuai karakter Alex. Selain dua bersaudara Marquez, beberapa pembalap lain juga menunjukkan performa kompetitif. Franco Morbidelli tampil solid dan menempati posisi 3 besar, memperlihatkan adaptasi yang baik dengan motor barunya. Di belakangnya ada Marco Bezzecchi yang membawa motor Aprilia tampil konsisten sepanjang sesi. Sementara itu, Johann Zarco turut membawa Honda masuk jajaran 5 besar, memberi sinyal kebangkitan bagi pabrikan Jepang tersebut. Hasil hari pertama ini memang belum bisa dijadikan patokan mutlak untuk memprediksi jalannya musim. Tes pramusim biasanya dimanfaatkan untuk mencoba berbagai kombinasi ban, setelan suspensi, hingga pengaturan aerodinamika terbaru. Namun tetap saja, menjadi yang tercepat di hari pertama memberi suntikan moral besar bagi Alex dan Gresini Racing. Apalagi keberhasilan itu diraih di hadapan para pesaing utama yang menurunkan kekuatan penuh. Kondisi lintasan Buriram yang panas dengan suhu aspal tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa pembalap terlihat kesulitan menjaga konsistensi lap time karena degradasi ban yang cukup signifikan. Dalam konteks itu, kecepatan Alex menunjukkan bahwa ia mampu menjaga ritme sekaligus merawat ban dengan baik. Hal tersebut bisa menjadi modal penting ketika balapan sesungguhnya digelar di sirkuit yang sama. Bagi Mark, 2 kali crash mungkin menjadi peringatan bahwa adaptasi dengan motor barunya masih membutuhkan penyempurnaan. Meski demikian, kemampuannya bangkit dan tetap finish di posisi 2 besar membuktikan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di era modern MotoGP. Lecet di lengan yang dialaminya tidak menghalangi ambisi untuk kembali memimpin klasemen saat musim resmi dimulai. Secara keseluruhan, hari pertama tes di Buriram menghadirkan kombinasi drama, kejutan, dan persaingan ketat. Alex Marquez mencuri perhatian dengan kecepatan luar biasa, Marc Marquez menunjukkan daya juang meski terjatuh, dan Nadia Padovani mendapatkan alasan kuat untuk tersenyum bangga terhadap timnya. Jika hasil ini menjadi gambaran awal musim 2026, maka para penggemar MotoGP bisa bersiap menyaksikan persaingan yang jauh lebih sengit dibanding musim sebelumnya. Buriram baru permulaan, tetapi atmosfer persaingan sudah terasa panas bahkan sebelum lampu start resmi menyala.